MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan dua orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024,
di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal, juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian.
Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS.
MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon.
Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan.
Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DS sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024.
Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu. Kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum,
dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan.
Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu. Kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya.
Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DS sebagai tersangka. Sosok MJ,
Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18. Gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal, juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024.
Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini,
Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal, juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman,
AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS.
Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DS sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal, juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka.
Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu.
MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal, juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja.
Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia.
Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DS sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024,
Tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal, juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indragon merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman.
Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari.
Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini,
Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indragan merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Sehingga kami menetapkan MJ alias DS sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini,
karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu. Kata Kapolres, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu,
MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Nasib MJ, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumbar, MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas cari keberadaan Is. MJ berhasil menemukan Is namun pertemuan keduanya sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran.
Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. MJ minta Is kabur setelah dapat telepon dari tim Opsnal Reskrim. Nasib MJ paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ resmi menjadi tersangka baru kasus kematian gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkapkan, ada peran MJ yang membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap Is. Is merupakan pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Menurut dia, MJ mulai memiliki peran setelah pihak kepolisian menemukan jenazah gadis penjual gorengan. Ternyata Is, MJ dan 2 orang lainnya merupakan orang terakhir yang membeli gorengan korban. Tim Opsnal Reskrim, kata dia, sempat menelepon MH untuk menanyakan keberadaan Is. MJ saat ditelepon mengaku tidak tahu, kata Kapolres, Sabtu,
tanggal 28 September tahun 2024. Namun berselang 30 menit dari telepon itu, MJ langsung bergegas mencari keberadaan Is di tempat kerja. MJ berhasil menemukan Is, namun pertemuan keponakan dan paman ini sempat dilihat oleh saksi. Saat bertemu itu, MJ meminta Is untuk kabur karena keponakannya itu sedang dicari oleh Opsnal Satreskrim. Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi, kata dia. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Karena tidak ditemukan, anggota langsung bergeser ke lokasi lain tempat diduga Is berada di saat itu, tuturnya. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Untuk diketahui, Indregen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah Nia, polisi menetapkan Is sebagai tersangka. Is pun yang sempat kabur ke dalam hutan berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal Nia.